Alhamdulillah, kita selalu memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita kembali ke dunia muslim, dan kita membahas pagi ini pasal ke-12. Pasal ke-12 yaitu beriman kepada Allah dan qadar. Allah artinya keputusan. Allah artinya keputusan. Sementara qadar adalah kadarnya. Kadar atau ukuran dari keputusan itu. Yang dimaksud dengan beriman kepada Allah dan qadar adalah beriman kepada semua keputusan Allah. Dan semua keputusan itu memiliki kadar, ukuran. Contoh misal, lapar adalah qadanya Allah. Keputusan Allah, manusia merasakan lapar. Lapar ini punya kadar. Artinya kalau seseorang makan sepiring, 2 piring misalnya, udah kenyang. Berarti ada kadarnya lapar itu. Sama dengan haus. Haus, kopok. Kadarnya adalah minum air segelas, selesai. Banyak hal, semua kehidupan kita masuk dalam masalah ini. Allah, malam misalnya. Malam Allah, keputusan Allah. Ada kadarnya. Ada saatnya di mana malam berganti dengan siang. Siang juga begitu. Allah, seperti sekarang. Nanti dia akan berjalan sesuai dengan kadarnya, ukurannya. Ukurannya nanti maghrib sebentar, siangnya udah hilang. Sama dengan umur manusia. Allah, keputusan Allah. Ada kadarnya. Kadarnya adalah orang ini akan mati di umur 70 tahun, 80 tahun. Semua masuk dalam qada dan kadarnya Allah. Dan ini wajib diimani. Harus kita imani. Sehingga kita paham benar kalau kita berada di dalam pengawasan Sang Pencipta Allah. Dan teman-teman sekalian, keputusan Allah Subhanahu wa taala ini selalu diikuti dengan keadilan. Walaupun di mata manusia dianggap tidak adil misalnya. Seperti contoh, ada musim. Ada di beberapa negara mungkin musim panasnya lebih panjang daripada musim dinginnya. Ada bahkan negara yang lebih musim panasnya lebih dominan. Ada bahkan negara tidak pernah hujan. Allahnya Allah. Indonesia misalnya, kita di Asia Tenggara, kadang-kadang kalau musim hujannya normal, kita bisa 3 sampai 4 bulan. Selebihnya adalah musimnya dia agak panas, musim panas seperti itu. Dan hujan ini 3-4 bulan non-stop, sering tiap hari hujan. Ada negara kayak Saudi nggak ada hujan. Di Saudi saya waktu masih mahasiswa di sana, kadang-kadang dalam setahun mungkin cuma 2 kali hujan. Mungkin cuma sekali hujan. Ada musim dingin tapi tidak pernah hujan. Ini qadanya Allah. Dan ini dengan keadilannya. Allah lebih tahu kenapa seperti itu. Walaupun mungkin di mata manusia dia berpikir, kenapa dia tidak bisa makan saja? Mencipta lebih tahu masalah itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan datangkan sebuah kisah tentang Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, Bapak Ibu sekalian, pernah sekali berkata kepada Allah untuk menuju Jibril AS, ya Allah, aku ingin tahu keadilan. Maka Jibril AS mendapat berita dari Allah mengatakan, hai Musa, Tuhan berkata, Allah berkata, kalau kau tidak akan sabar, kalau ingin memilih atau menunggu keadilan. Kata Musa AS, dengan taufiknya Allah, saya akan sabar. Saya mau lihat keadilan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada baik ya Musa. Pergilah ke salah satu mata air, sumber air. Jadi ada sumber air di situ di sebuah padang pasir. Mata air ini mengeluarkan air yang banyak.
Kata Allah SWT kepada Musa, sana tidak usah buat apa-apa, saksikan saja apa yang terjadi. Waktu Musa alaihissalam lagi nunggu, lewat seseorang penunggang kuda. Penunggang kuda ini Bapak Ibu sekalian, memiliki di pinggul sebelah kanannya atau sebelah kirinya sekantong uang cukup banyak. Waktu dia turun minum air di mata air itu, kantong uangnya jatuh. Lalu si penunggang kuda ini pergi, lupa kalau dia tidak tahu kalau uangnya itu jatuh di situ. Sudah terjadi fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, beberapa saat setelah itu datang seorang anak kecil, masih belum balik 9 tahun, 10 tahun, datang. Kemudian dia minum air, dia lihat ada kantong duit, dia ambil duitnya. Padang pasir, nggak ada orang. Dia pikir ini adalah nggak ada pemiliknya, diambil sama dia, anak kecil. Pergilah anak kecil ini. Fenomena kedua. Fenomena ketiga, ada orang buta datang. Setelah itu di mata air itu, kemudian orang buta ini mau sholat. Dia minum air, dia wudu, tapi Allahu alam sholat di zaman Nabi Musa alaihissalam berapa jumlahnya, apa saja namanya, kita nggak tahu. Karena syariat kita menjelaskan sholat yang sekarang kita kerjakan dan diperintahkan kepada Nabi SAW pada saat Isra Mi'raj, gitu kan? Orang buta ini mendengar suara air, dia mendekat, kemudian dia menyentuhnya, dia minum, kemudian dia wudu. Pas dia mau sholat, penunggang kuda kembali ke lokasi yang sama. Dan Musa alaihissalam menyaksikan semua ini. Begitu datang penunggang kuda, dia bilang, hai kakek tua, karena orang ini orang tua ini, yang buta matanya. Kamu lihat uang saya enggak? Kata si kakek, saya orang buta, saya nggak bisa lihat, saya nggak tahu di mana uang, saya nggak lihat uang kamu. Dia bilang, pasti kamu yang ambil, uang itu jatuh di sini. Kata si kakek, saya nggak bisa lihat, apalagi mengambilnya. Intinya ribut nih, dua orang. Akhirnya penunggang kuda membunuh si kakek. Matilah orang buta itu, lalu penunggang kuda pergi. Ini fenomena disaksikan oleh Musa di depan matanya. Lalu Musa berkata, ya Allah, saya nggak bisa sabar nunggu ini. Ini kejadian, jelas Musa tahu kejadiannya. Yang pertama datang siapa? Uangnya jatuh, Musa AS lihat, anak kecil yang ambil, orang buta datang, orang buta ini tidak tahu apa-apa lalu dibunuh. Ini kejadian, Musa AS tahu kasusnya. Tapi kan perintah Allah dia nggak boleh buat apa-apa. Dia hanya melihat dan dia sembunyi di tempat yang orang-orang ini tidak lihat. Setelah itu Jibril AS datang mengatakan, hai Musa, Tuhanmu mengirim salam padamu dan mengatakan, sudah saya katakan kau tidak bisa sabar. Begini ceritanya hai Musa. Ini kita membicarakan masalah keadilan Allah dalam keputusannya. Maka Jibril mengatakan, anak kecil tadi ini yang sudah mengambil kantong uang itu, dia sebenarnya tokohnya dalam kisah ini. Dia tokohnya ini sebenarnya. Anak ini memiliki seorang ayah. Ayahnya pernah bekerja dengan pemilik kuda itu. Dan pernah pemilik kuda tidak memberikan gajinya ayahnya si anak kecil ini. Anak kecil ini tidak tahu siapa penunggang kuda. Penunggang kuda tidak tahu siapa anak kecil itu, bahkan tidak ketemu. Tapi ada haknya ayahnya si anak ini dari si penunggang kuda. Dan hak yang penunggang kuda nggak kasih ke ayahnya si anak sejumlah kantong itu, sejumlah uang itu. Jadi penunggang kuda tadi waktu dia taruh uang di kantong itu, dia tidak sadar di sini sedang ada campur tangan Sang Pencipta. Uang yang pernah dia zalimi orang lain ditaruh di kantong sama dia, kantong itu jatuh di tempat yang ahli warisnya orang yang pernah dia zalimi datang mengambilnya. Si anak kecil tidak tahu masalah itu. Orang ini juga tidak sadar apa yang sedang terjadi. Lalu Musa AS bertanya, bagaimana dengan yang orang buta? Apa salahnya? Kata Jibril AS, orang buta, ayahnya si anak ini dibunuh sebelum meninggal. Jadi selain dia dizalimi, dia juga dibunuh. Yang bunuh dia si buta itu. Yang bunuh ayahnya anak ini si buta tadi. Maka dengan hikmah Allah, dengan keadilannya, Allah berikan haknya orang yang sudah mati tadi, diambil haknya, hartanya yang tidak sempat dibayar, dikasih kepada ahli warisnya,
dan orang yang membunuhnya dibunuh oleh orang zalim juga. Coba kira-kira kalau kita yang hadapi masalah begini teman-teman sekalian, bisa kita pecahkan? Kasus yang rumit, apalagi kalau kita nggak lihat nih. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini teman-teman sekalian? Benang merah yang sangat luar biasa, jelas dengan mata kita, bagaimana Allah Maha Adil. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka itu orang-orang kafir, siapa saja orang jahat, mengatur siasat dan tipu daya. Lalu kata Allah, dan saya juga mengatur siasat dan tipu daya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jangan bermain api dengan Allah. Tanda kutip. Jangan berpikir Allah nggak tahu. Kebodohan itu namanya. Allah tahu. Hukum Allah berlaku. Dan Allah mengadili orang dengan keadilannya. Qadanya Allah dan kadarnya diliputi dengan keadilan sang pencipta Allah. Faham itu teman-teman sekalian. Kenapa pohon ini pendek? Kenapa pohon itu tinggi? Kenapa pohon ini tidak berbuah? Kenapa yang itu berbuah? Kenapa ini? Kenapa itu? Itu semua sang pencipta tahu. Kenapa orang di Asia Tenggara begini wajahnya? Kenapa orang Jazirah Arab begini wajahnya? Kenapa orang bule begitu wajahnya? Kenapa orang hitam di Afrika begitu? Kuasa Allah. Allah lebih tahu. Bahkan ulama mengatakan memang di cuaca-cuaca yang sudah ada di setiap lokasi, wajah-wajah itu yang paling cocok. Kulit-kulit itu yang paling cocok. Rambut itu yang paling cocok. Luar biasa. Memang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu, semua ini diliputi dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha adil. Sekali lagi, jangan bermain api dengan Allah. Jangan coba-coba. Salah, minta maaf segera. Allah dengan kemahabesarannya memaafkan orang yang minta maaf. Salah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya salah, saya maafkan saya Allah, mudah-mudahan saya tidak ulangin. Mudahkan saya tidak ulangin. Kapok, minta ampun sama Allah. Allah akan maafkan. Allah beda dengan manusia. Manusia mungkin masih punya rasa dendam. Kalau kita minta maaf, mungkin dia bisa maafin, bisa enggak. Tapi Allah, sifatnya Allah itu maha pemaaf, maha baik, maha sempurna, ya, maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat, maha segala-galanya. Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian? Ini pembukaan qada dan qadar kita. Karena penting memahami poin ini. Baik. Poin kedua. Dalam pembukaan kita, itu poin pertama ya. Bagaimana memahami definisi qada dan qadar, dan ada contoh dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Poin kedua, qada bisa dinamakan juga, dan qadar biasanya disimpulkan dengan istilah takdir. Takdir. Dua-duanya ini tidak bisa dipisahin ya. Qada dan qadar itu satu sebenarnya. Karena semua keputusan ada kadarnya gitu kan. Jadi satu ini. Cuma dua istilah karena dalam bahasa memang berbeda. Tapi di Indonesia yang kita bisa simpulkan dengan takdir, karena takdirnya sudah masuk semuanya. Takdir ada dua macam, ada takdir yang mutlak. Tidak ada campur tangan kita di situ sama sekali. Ini sudah pernah saya kasih contoh pada saat ada yang pernah bertanya dulu, tapi saya ingatkan karena memang ini poin bahasan kita. Seperti paras wajah kita. Alisnya berapa lembar buluhnya, ya, bola matanya, berapa lembar bulu matanya, bentuk hidung, tulangnya, berapa lembar bulu hidung di dalam, mulutnya, aturan giginya, di sini taring, di sini seri, di sini dan seterusnya, kemudian pipinya, kulitnya, komposisi di dalam, urat-urat sarafnya, semua, kupingnya bentuk seperti ini, gendang telinga di dalam, semuanya, sampai ke dalam tubuh kita. Dagingnya, ya, lemaknya, sumsumnya dalam tulang, jantungnya, hatinya, livernya, dan seterusnya. Ini nggak ada campur tangan manusia. Allah yang pilihin. Nggak ada kuasa kita di situ. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan, nggak bisa. Anak kita lahir, keluar laki-laki atau perempuan, udah. Oh, kita tinggal tahu, oh ini anak saya perempuan, oh ini anak saya laki-laki, selesai. Kita nggak lebih daripada itu, dan tidak bisa lebih daripada itu memang.
Sama kita tidak bisa milih anak kita juga tidak bisa milih orang tua. Kita kalau lahir, ini ibumu, ini ayahmu. Nggak bisa kita pilih, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini, nggak bisa. Mutlak, nggak bisa kita campur tangan di situ. Sama dengan segala jenis makhluk yang ada, tumbuh-tumbuhan, jenisnya, ada buah-buahan, ada sayuran, ada yang tidak berbuah, ada yang pahit, ada yang berduri, semacam-macam. Dari rumput sampai pohon beringin. Tidak ada campur tangan kita, tidak ada andil. Kita bahkan tidak mampu buat satu lembar daun. Hewan-hewan. Harimau begitu kulitnya. Dengan lorengnya. Kemudian singa. Kemudian kelinci. Kemudian rusa. Kemudian ini. Dan segala macam fenomena alam. Pergantian siang malam. Tidak ada campur tangan kita di situ. Kemudian juga hujan, musim hujan, turun salju, kadar air di laut, di sungai, kadar air hujan, kadar udara, oksigen, kadar api yang kita pakai, tanah, semuanya itu. Dan ada banyak, semua pokoknya itu adalah mutlak, yang sifatnya memang sudah diciptakan sama Allah dan kita tidak bisa campur tangan di sini. Termasuk fungsi-fungsi tubuh kita ya, mata melihat, telinga mendengar, mulut mengucap, ya lidah mengecap, tangan memegang, kaki melangkah, semua punya fungsi dan tidak bisa dialihfungsikan itu. Susah dialihfungsikan. Nggak bisa kita alihfungsikan misalnya makan lewat kuping. Nggak bisa. Ini kuping kamu dengar, nggak bisa kita ubah. Ini perlu memahaminya. Dengan ini kita paham ternyata ada Sang Pencipta memang mengaturnya. Dengan keadilannya tadi saya bilang. Jangan lupa itu. Allah dengan keadilannya. Kenapa yang ini pendek, kenapa yang ini tinggi, kenapa yang ini putih, kenapa yang ini hitam, kenapa yang ini jelek, kenapa ini yang gagah atau cantik. Kuasa Sang Pencipta. Dan Allah lebih tahu memang alis kita ini yang paling cocok buat kita. Hidung kita ini yang paling cocok buat kita. Paling cocok semuanya. Kalau diubah-ubah pasti jadi ngaco semuanya. Makanya kata Nabi SAW, Allah murka pada orang yang mengubah ciptaannya. Jelas matanya sudah begitu, dibuat besar matanya. Kenapa? Sudah begitu Allah kasih. Dan Allah dengan kemahaadilannya akan mengutus orang yang suka dengan itu. Ada orang matanya sipit, Allah utus nanti pasangannya suka dengan mata sipit. Tidak usah khawatir. Allah datangkan. Ada orang yang botak kepalanya, ya Allah kirim perempuan suka botaknya. Tidak usah khawatir. Tidak usah bilang, oh saya gemuk nanti ada yang suka. Ada yang suka nanti gemuknya. Kuasa Allah. Jadi tidak perlu khawatir. Semua di bawah pengawasan Sang Pencipta. Jelas ya? Nggak ada suara, senyap nih. Faham atau enggak nih? Alhamdulillah. Takdir yang kedua. Takdir ikhtiar. Saya silakan dengan ikhtiar, kalau dalam buku-buku akidah biasa disebutkan dengan af'al ibad. Jadi takdir itu definisinya adalah sesuatu yang telah Allah catatkan, tentukan di lauhil mahfuz, di sebuah buku di langit sana, dengan kemahaadilannya. Hanya saja keputusan di lauhil mahfuz ada yang sifatnya mutlak, kita nggak ada campur tangan di situ. Masuk dalam mutlak ini ajal ya, kita mati kapan? Itu adalah mutlak. Dalam bab rezeki juga ada mutlak. Pernah saya jelaskan ini dalam masalah rezeki ada mutlak. Seperti minuman ini saya nggak pernah pesan dari panitia sebelumnya, disiapkan. Kemudian saya minum, ini berarti rezeki mutlak saya. Nggak pernah saya pesan sebelumnya. Kita lagi duduk di rumah, tetangga kirimin makanan. Orang tua kita kerja keras, mereka mati, kita dapat warisan. Sampai kepada kita, mutlak. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, rezekinya akan mendatanginya sebagaimana mati akan mendatanginya. Maksudnya rezeki mutlak tadi. Ada hadis yang lain juga berbunyi, kata Nabi SAW, hadis sahih, nggak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali akan diberikan semua rezekinya. Yang dimaksud adalah rezeki mutlak di sini.
Kita masuk ke takdir ikhtiar. Sesuatu takdir juga yang telah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz, tidak ada lagi perubahan di Lauhil Mahfuz. Hadis Bukhari yang berbunyi, awal yang Allah ciptakan pena, lalu Allah suruh pena mencatat semua takdir. Maksudnya di sini masuk mutlak atau ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ini sebenarnya takdir satu, cuman untuk lebih memberikan pemahaman. Ikhtiar adalah sesuatu yang Allah catat di Lauhil Mahfuz sesuai dengan keluasan ilmunya Allah, apa yang akan dipilih oleh hamba-hambanya dari perilaku. Itu namanya takdir ikhtiar. Sesuatu yang telah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz, gitu ya, dengan keluasan ilmunya. Keluasan ilmunya Allah. Apa saja yang akan dipilih oleh hamba-hambanya atau dari perilaku hambanya. Jadi misal contoh, dalam takdir ikhtiar, contoh akan lebih memperjelas. Teman-teman di sini datang pakai baju berbeda-beda warnanya. Ini ikhtiar kita bukan? Nah, saya pilih baju abu-abu ini, ada mungkin bapak-bapak pakai baju putih, ada ibu-ibu pakai baju hitam. Ini pilihan kita bukan? Nah, pilihan kita. Baik, pada saat kita mau makan, kita mau minum, kita mau tidur, kita mau menikah, ya, kita mau berteman, kita mau mengambil jurusan kuliah, ikhtiar kita bukan? Ikhtiar. Nah ini juga takdirnya Allah. Kita pakai baju, saya pakai baju abu-abu ini, pilihan saya, tapi tidak lepas dari takdirnya Allah. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya, Khalid ini, di hari ini, dia akan pilih baju abu-abu. Dicatat sebelum saya lahir tuh. Di Lauhil Mahfuz. Kalau saya akan pilih abu-abu hari ini. Gitu. Si fulan akan pilih baju putih. Si fulan akan pilih baju hitam. Sudah tercatat semua. Semua perilaku kita sampai kita mati, yang kita akan pilih nanti, Allah tidak menzalimi hambanya. Konsepnya dalam lingkup keadilannya Allah. Allah catat di Lauhil Mahfuz, sesuai dengan keluasan ilmunya Allah, memang dia akan pilih makanan itu, dia akan pilih minuman itu, dia akan pilih si fulan atau fulana sebagai pasangan hidupnya. Termasuk jodoh di sini adalah takdir ikhtiar. Bisa orang mau nikah, bisa nggak nikah kan? Bisa nggak? Atau harus nikah? Nggak. Bisa saja. Kalau ada A, B, C, saya mau nikah sama A atau B atau C. Kemudian saya pilih si B, pilihan saya bukan? Pilihan kita. Cuma supaya tidak salah, Allah kasih lagi satu perangkat, sholat istikharah. Kalau mau minta panduan dari saya, silakan. Kau bingung A, B, C, sholat 2 rakaat. Saya akan kasih kamu siapa yang terbaik dari pilihanmu itu. Maka Allah kasih nanti, cenderung kepada si B, atau si C, atau si A, lalu dia jalani. Jadi semua perilaku kita sehari-hari, makan, minum, tidur, bekerja, apa saja perilaku kita, itu juga masuk dalam kategori takdirnya Allah. Allah tentukan. Tapi di sini Allah nggak paksa kita. Jadi salah kalau ada orang bilang, saya kan berzina karena Allah sudah takdirkan. Dia nggak paham nih. Betul dicatat di Lauhul Mahfuz sebagai ketentuan Allah, tapi pilihan kamu itu. Maka Allah sebagai pencipta yang punya keluasan ilmu, sudah tahu kamu akan berzina pada saat itu. Dicatat sebagai takdirmu. Allah nggak zalim. Allah tahu. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Jelas ini? Hah? Paham? Alhamdulillah. Bapak nggak paham kayaknya. Hah? Paham nggak? Sebelum jalan jauh ini. Jadi ada takdir ikhtiar. Artinya pilihan kita sehari-hari yang akan kita lalui di muka bumi ini sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah sudah tahu sekarang siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Dari mana? Dari pilihan hamba itu sendiri. Bukan Allah yang paksa dia masuk surga atau masuk neraka. Allah bilang, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman, silahkan. Patuh, ibadah, silahkan. Dapat 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang mau kafir, silahkan. Perbuatannya boleh. Tapi ada ancaman ini. Dia bebas milih. Pilihan dia. Sekarang orang beriman sama kafir sama ikhtiar. Orang setiap saat bisa masuk Islam kok. Ikhtiar dia itu. Dia tidak mau beriman, dia berarti ikhtiar dia nggak dalam keadaan kafir. Allah memberikan kepada dia sinyal-sinyal.
Misal, kita dikasih sinyal lapar, ya. Masalah kasus memilih makanan, ikhtiar kita kan. Tapi ada sinyalnya, lapar. Tubuhmu lagi tubuh nutrisi misalnya. Maka kita makan. Tapi pilihan makanan kita bisa pilih tempe, mau pilih ayam, mau pilih... Allah ciptakan semua fasilitasnya. Maka dia bisa memilihnya. Gitu. Ada juga rezeki. Tadi kan saya bilang rezeki masuk. Satu-satunya yang masuk di mutlak dan ikhtiar adalah rezeki. Kalau mutlak tadi sampai kepada kita saya sudah kasih contohnya. Kalau ikhtiar, rezeki yang akan datang sifatnya tambahan sesuai dengan ikhtiar hamba itu. Jadi misal, seseorang sengaja kuliah S1. Dia niatnya ingin jadi dosen. Ngajar dapat duit. Atau kerja di kantor dapat duit. Ikhtiar dia bukan? Hah? Baik, kan dia bisa tidak sekolah. Bisa jadi pengangguran, tidak ada yang larang dia. Orang tuanya paling ingatin, habis itu dia, kalau dia mau lari dari rumah, dia nggak mau sekolah, nggak ada yang bisa larang. Ada orang nggak, dia sekolah, dia berusaha, gitu kan? Orang tuanya yang bantu dia biayai dapat pahala, Allah janjikan, motivasi mereka anak-anak untuk jadi baik. Ikhtiar tergantung dia. Dia yang milih. Setelah selesai kuliah, S1 dia ngajar, gajinya 2 juta. Terus dia pikir, kayaknya kalau S2 ini gajinya 4 juta. Dia kuliah lagi S2, ikhtiar dia bukan? Untuk mendapatkan rezeki tambahan kan? Baik S2 sudah, kalau S3 dapat 6 juta, langsung S3. Oh kalau profesor dapat tambahan sekian, tulis karya ilmiah, tulis. Ikhtiar dia. Orang buka satu rumah makan, satu usaha, satu butik. Ikhtiar dia coba buka usaha. Dia belajar, dia dapat. Gitu kan? Setelah dia buka, berhasil, dia pengen buka cabang. Ikhtiar dia pelajari ilmunya, dia buka. Sampai 10 cabang, 100 cabang. Itu ikhtiar dia. Ya. Kalau dalam masalah rezeki, orang kafir, orang beriman semuanya Allah kasih. Karena Allah punya sebuah hukum dasar, kalau Allah mencintai semua makhluknya. Allah mencintai semua makhluknya. Karena ciptaannya. Inna Allah kana bikum rahima. Allah itu sangat sayang pada kalian sebenarnya. Orang kafir pun tuh Allah sayang. Kalau Allah nggak sayang, nggak dikasih makan sama Allah. Hah? Allah bisa butain matanya seketika. Allah bisa putusin urat sarafnya, penciptanya. Bisa tiba-tiba Allah buat fenomena terjadi tabrakan, mati, bisa semua yang terjadi. Tapi Allah sayang dengan makhluknya. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Dosa apa lagi lebih besar daripada ini? Nantang Allah, padahal dia manusia biasa. Dia bahkan tidak bisa membuat 1 lembar rambutnya. Tapi dia ngaku Tuhan. Allah utus padanya Musa dan Harun alaihissalam. Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Kalian berdua pergilah Fir'aun, ucapkan padanya kalimat yang lembut. Kasih tahu kalau dia salah itu. Tapi karena Fir'aun ngotot, nggak mau, sampai 10 tahun didakwain Nabi Musa alaihissalam tidak mau, Allah tenggelamin. Ngerti kan? Jadi Allah sementara sangat sayang sama hamba-hambanya. Allah nggak mau hamba-hambanya masuk neraka. Kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik. Nggak ada yang masuk neraka kecuali orang yang bobrok, orang yang bodoh dasarnya. Karena sampai sebagian ulama mengatakan detik sebelum seseorang meninggal pun Allah akan mudahkan dia untuk taubat. Ada sinyal penyesalan. Dari mulai dia buat dosa, menyesal, beban, sumpek, supaya dia taubat. Sampai sebelum dia meninggal Allah masih terus kasih sinyal. Supaya dia tidak masuk neraka. Orang yang masuk neraka, orang yang bodoh dasarnya. Tinggal taubat hitungan menit. Ya Allah saya sesal, ya Allah saya tidak akan ulangin. Tulus dari hati ini terima sama Allah. Enggak butuh berbulan-bulan. Enggak. Kuasa Allah, padahal dia buat dosa 70 tahun. Kisah yang masyhur tentang seseorang yang membunuh 99 jiwa, 100 jiwa. Kemudian dia 99 jiwa dia sudah bunuh, dia datang kepada seorang abid, orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Saya sudah bunuh 99 orang, masih bisa nggak Allah maafin saya? Dia bilang nggak mungkin kok maafin. Dia cabut pedangnya sekalian aja 100. Dalam hadis gitu. Maka dia bunuh orang itu digenapin 100 korbannya dia. Jangan lagi. Dapat orang alim. Orang alim ahli tahu ilmunya. Saya sudah bunuh 100 jiwa. Allah masih bisa maafin nggak? Oh bisa. Rahmatnya Allah luas. Berapapun dosamu dimaafkan kok. Pada detik itu juga dia bertaubat sama Allah. Kalau gitu saya tobat kepada Allah.
Baru jalan sebentar mati. Allah masukkan ke dalam surga. Hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi tidak ada orang yang masuk neraka kecuali orang bodoh sekali. Dosa seberat apapun Allah bisa maafkan. Yang penting mau taubat. Tentu pada saat bertaubat ada prosesi pembersihan. Ada penyakit, ada cobaan-cobaan. Wajar, kita sudah melakukan. Kita pernah menggunjing, kita juga digunjing. Ya sabar, pembersihannya. Resiko dari perbuatan. Selalu ada sebab dan akibatnya. Sekarang kita kalau tuang air di karpet, nggak cukup kita mengatakan, oh saya tuang, salah nih saya. Cukup gak kira-kira? Nggak cukup. Gimana caranya supaya aman? Keringkan tuh bekasnya. Ada orang lewat, kita tidak sengaja siram air, orang lewat basah bajunya. Gimana caranya? Nggak bisa bilang, oh maaf ya, selesai. Orang itu pasti masih ada beban dalam hatinya tuh. Basah bajunya. Tawarin ganti baju. Tawarin keringkan bajunya. Sampai bekasnya hilang. Kalau bekas hilang tuh aman. Nah, pembersihan bekas ini terhadap semua dosa yang kita lakukan ada. Hukum Allah itu sunnatullah, nggak bisa orang lepas dari situ. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Ini kalau dibawa pulang sudah cukup nih. Karena ilmu itu satu kali difahamin sudah seumur hidup insya Allah. Gitu kan? Ini masalah qada dan qadar. Dan kita harus faham semua ini berjalan sesuai keputusan Allah dengan kemahaadilannya. Allah tidak akan zalimi hamba-hambanya. Mustahil. Baik. Untuk lebih memahami tadi saya sudah bilang dibagi menjadi takdir tadi ya. Takdir yang sifatnya mutlak dan sifatnya ikhtiar, walaupun takdir itu sebenarnya satu ya, nggak terpisah. Ini hanya untuk memberikan pemahaman saja, karena kalau tidak dijelaskan seperti nanti orang bilang, kalau begitu tadi saya bilang, kalau saya zina berarti takdirnya Allah. Sudah, siapa suruh Allah yang kasih begitu? Misal nyalain Allah, gimana caranya? Itu ikhtiar kamu itu. Allah sudah tahu kau akan pilih itu ya. Termasuk orang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan beriman, itu pilihan dia, ikhtiar dia. Dia bisa beriman kok. Dia bisa tidak kafir, dia bisa juga kafir, bebas. Seseorang di antara bapak ibu sini bisa duduk di sini, bisa pergi ke diskotik, bisa pergi ke bar, bisa membunuh, bisa mencuri, ikhtiar. Bisa saja, gitu kan? Dari datang ke sini ikhtiar kita, semua itu adalah takdir. Tapi Allah sudah catat ini semua di Lauhul Mahfuz. Ini semua kita yang hadir sini Allah sudah ada di Lauhul Mahfuz. Si fulan datang, si fulan datang, si fulan datang, sama detik-detiknya, sama bajunya, sama tempat duduknya. Jelas semuanya. Nggak ada yang tidak jelas. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Baik, saya akan bacakan pasal ke-12, beriman kepada qada dan qadar. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang mukmin beriman kepada qada dan qadarnya Allah, kebijaksanaan dan kehendaknya, dan beriman bahwasanya, sekali lagi kalau beriman sudah sering kita pernah jelaskan ya, beriman mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Itu beriman. Dan bahwasanya, beriman bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam wujud ini, hingga perbuatan manusia yang bersifat ikhtiari ya, atau pilihan, melainkan didahului oleh pengetahuan Allah dan takdirnya. Dan beriman bahwasanya Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, maha adil di dalam qada dan qadarnya, dalam penentuan dan dalam ukuran penentuan itu. Maha bijaksana di dalam segala perbuatan dan tindakannya, dan beriman bahwa kebijaksanaannya itu tergantung kepada masyiah atau kehendaknya Allah. Maka apa saja yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi, dan tidak ada daya dan tidak ada pula kekuatan melainkan dengan pertolongan darinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la haula wa la quwata illa billah, harta karunnya surga. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Sebagian ulama salaf, untuk mengetahui kadar dirinya sebagai makhluk, mereka mengatakan, ya Allah, zat yang maha mulia dan saya terhina. Ya Allah, zat yang maha kaya dan saya miskin. Begitu dia mengembalikan kesempurnaan kepada Allah, baru dia minta hajatnya. Iman yang demikian itu karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini, secara akal, secara wahyu dan secara akal, yang membuktikan memang ada qada dan qadarnya
Sang Pencipta Allah yang Maha Mulia. Dalil-dalil nakli secara wahyu yang pertama adalah informasi dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah berkenaan dengan hal tersebut seperti firman-Nya dalam surah Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Allah sudah tahu. Di sini hujan, di sana enggak hujan, di sini panas lebih panjang, di sini dingin lebih panjang, dan seterusnya. Firman-Nya tentang pengetahuan dan takdirnya atas segala sesuatu dalam surah Al-Hijr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun, apapun itu sifatnya, melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Ada tempatnya, ada sumbernya. Dan kami tidak menurunkannya dari langit sebagai sebuah keputusan, melainkan dengan ukuran tertentu. Allah sudah tahu itu. Firman-Nya juga tentang segala sesuatu telah dicatat sejak azali. Dari dulu, ya. Sebelum manusia diciptakan sudah dicatat semuanya ini. Dalam surah Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya, sebelum diciptakan manusia, sebelum menciptakan hewan. Harimau ini menerkam rusa yang itu sudah dicatat semua. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Firman-Nya tentang segala musibah yang terjadi adalah dengan izinnya. Dalam surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Semuanya pasti melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya tentang takdir Allah pada manusia dalam surah Al-Isra ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Al-ayah. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Allah sudah tahu ini. Dia akan jalan sesuai dengan itu. Ya. Tidak ada lagi yang keluar dari jalur itu. Cuma tinggal masalah ikhtiar dia. Allah ciptakan semua makanan, minuman, seterusnya. Ikhtiar dia tinggal memilih. Tapi Allah juga sudah catat pilihan dia. Dengan keluasan ilmunya Sang Pencipta Allah. Firman-Nya tentang segala musibah yang menimpa itu terjadi berdasarkan qada dan qadarnya. Dalam surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal, menyerahkan urusannya. Makanya Allah mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 3 juga berbunyi wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang mengembalikan perkaranya, hasil ikhtiarnya kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Kalau dia salah, dia minta maaf. Kalau dia benar, dia tinggal pasrahkan kepada Allah. Allah akan menjadikan atau memenuhi kemauan dia. Firman-Nya tentang semua yang terjadi sudah berada di bawah pengetahuan Allah. Dan sudah termaktub demikian di dalam Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Manusia tidak tahu apa-apa. Allah yang mengetahui semua yang gaib. Dan gaib adalah semua yang manusia tidak bisa
ketahui atau jangkau dengan panca inderanya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dianya, D-nya besar berarti Allah. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Semua, sebutir pasir pun Allah tahu. Allah ciptakan semua. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur dari batang pohonnya, dari tangkainya, melainkan dia, Allah mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Semua sudah ada di atas. Firman-Nya tentang kehendak atau masyiah, keinginannya Allah Subhanahu wa taala, dalam surah At-Takwir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat berkehendak menempuh jalan tertentu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Maksud dalam hal ini perlu difahamin, kalau misalnya Allah kan menciptakan semuanya, segala sesuatu baik atau buruk ya. Semua Allah ciptakan. Dan tidak boleh kita katakan Allah cuma ciptakan yang baik, yang buruk enggak. Berarti ada sesuatu yang Allah tidak ciptakan. Enggak bisa. Allah menciptakan semuanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah ciptakan segala sesuatunya. Dan memang Allah ciptakan baik dan buruk untuk menguji kita. Allah ciptakan misalnya jujur dan bohong. Kan? Allah ciptakan baik dan buruk. Allah ciptakan lapar dan kenyang. Allah ciptakan haus dan juga hilang dahaganya. Allah ciptakan muda dan tua. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Terus begitu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini dengan keadilannya, dengan kemahaadilannya. Tidak ada sesuatu yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terus kita tekankan agar bisa difahamin dan direnungi baik-baik bahwasanya tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakan semuanya ini berpasang-pasangan, memiliki sesuai dengan qada dan qadarnya sudah ada. Kalau misal seseorang berbuat keburukan, kalau kita pertemukan dengan firman Allah surah Takwir ayat 29 tadi, tidak ada sesuatu yang kalian inginkan tidak akan terjadi kecuali dengan keinginannya Allah atau dengan izin Allah. Baik, Allah menciptakan baik dan buruk. Allah menurunkan wahyu, menyuruh kita berbuat kebaikan dan menjanjikan fadilahnya. Salat dapat ini, puasa dapat ini, haji dapat ini, bakti dengan orang tua dapat ini. Allah ciptakan juga keburukan, lawannya bakti berarti durhaka. Baik, Allah ciptakan durhaka itu, tapi Allah larang, tidak boleh durhaka ya, nanti dapat ini, diancam sama Allah. Bagaimana menghubungkan antara takdir Allah dengan orang yang melakukan maksiat? Misal dia durhaka sama orang tuanya, misal dia berzina, jawabannya iya. Masuk dalam takdir Allah yang tercatat di Lauhil Mahfuz, karena Allah pun menciptakan keburukan itu. Jadi kalau ada orang lakukan, perilaku itu pun tetap di bawah naungan izinnya Allah, yang izin yang mutlak, karena Allah ciptakan baik dan buruk, dan Allah janjikan di sini kebaikan, ini Allah ancam sesuatu. Kalau ada orang buat keburukan, itu perilaku salah, Allah bilang itu dosa, tapi tetap itu semua di bawah lingkup izinnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang ciptakan baik dan buruk itu. Bukan berarti Allah kasih dia, enggak, Allah larang, tapi perilaku dia yang dia lakukan, Allah yang ciptakan dia, Allah ciptakan perilakunya. Cuma Allah larang, nggak boleh. Dia langgar, tetap itu di bawah naungan ilmunya Allah yang luas tadi. Bisa difahami nih? Hah? Ngangguk-ngangguk saja faham nih? Hah? Faham nggak? Alhamdulillah. Kemudian dalam surah Al-Anbiya 101, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik bagi kami, dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Artinya kalau ada orang-orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan, maka mereka akan dapat nanti selamat dari neraka atau masuk surga. Kalau orang melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka akan dapat ketetapan kami masuk ke dalam neraka. Surah Al-Kahfi ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwata illa billah. Ada di surah Al-Kahfi ini ada dua orang yang satu beriman, satu kafir.
Yang kafir ini kebetulan kebunnya luas, lalu dia mengatakan ini dari ilmu saya. Maka temannya bilang, yang beriman, mengapa kamu tidak mengucapkan tak kala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh ini semua atas kehendak Allah terwujud dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi karena temannya yang kafir nggak mau, maka yang beriman mengatakan pasti nanti kalau kau tidak mau bersyukur, tidak mau akuin itu, Allah akan binasakan, lo hancurkan kebunmu. Ternyata dia tetap tidak mau, Allah pun datangkan badai hancur kebunnya. Baru waktu itu dia mengatakan, coba ya, saya dulu mengatakan begini dan begitu. Firman-Nya juga bahwa petunjuk datangnya dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 43. Ini ayat yang menjelaskan semua orang pasti dikasih petunjuk. Sampai orang kafir pun dapat petunjuk dari Allah supaya dia taubat, gitu kan? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laula an hadanallah. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk. Yang kedua, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qada dan qadar seperti di dalam sabda beliau. Hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2643. Kata Nabi SAW, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'mar bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id walladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahlil jannah bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, sperma yang ditumpahkan. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat yang meniupkan ruh padanya dan ia diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, dan menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Artinya nanti masuk surga atau masuk neraka orang ini. Sesuai dengan ikhtiar dia nantinya. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Sesungguhnya ada kalanya seseorang dari kalian benar-benar mengamalkan amalan ahli surga. Sehingga ketika jarak antaranya dengan surga tinggal sehasta, namun takdir telah mendahuluinya. Maksudnya di sini adalah dia memilih perbuatan yang akhirnya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, dia akan pilih perbuatan itu. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, pilihan dia sendiri. Ada orang 50 tahun misalnya beribadah kepada Allah. Umur 51 dia akan meninggal. Hari pertama 51 dia tiba-tiba murtad. Pilihan dia sendiri. Dan itu kalimat. Misal naudzubillah dia bilang saya murtad dari Islam. Dia dari hatinya selesai semuanya. 50 tahun habis nih. Maka keputusan dia sudah jatuh oleh Allah SWT. Dia akan putuskan itu. Maka di akhir hidup dia bisa ucapkan itu. Dia batalkan misalnya. Maka dia masuk ke dalam neraka. Padahal tadinya dia bisa masuk surga. Dan ada orang di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka. Kufur, kafir kepada Allah, munafik, ahli maksiat. Namun ketika jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Dosanya banyak sekali. Ini orang kalau mati, maka masuk neraka nih sebenarnya. Takdir pun telah mendahului, maksudnya ada sesuatu yang dicatat oleh di Lauhul Mahfuz tentang perilaku dia. Di akhir hidupnya, dia bertobat kepada Allah. Dia syahadat. Seperti kasus anak muda Yahudi yang ditanya oleh Nabi SAW. Kafir Yahudi, ini kalau mati masuk neraka nih. Tapi Nabi SAW datang ke kamar di rumahnya, lagi diranjang kematian, lalu kata Nabi SAW, hai anak muda, syahadatlah. Syahadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia balik ke ayahnya, ayahnya bilang, ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun syahadat. Begitu syahadat kata Nabi SAW, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Begitu Nabi SAW keluar dari rumah itu, pas depan pintu menangis keluarganya, meninggal anak itu. Baru syahadat. Apa kata Nabi SAW? Ya.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Kalimat ini terakhir akhir hidupnya nih. Tadinya kafir ini, tapi bisa masuk surga. Kata Nabi SAW, maka dari itu ia mengamalkan amalan ahli surga sehingga ia menjadi penghuninya. Jelas sekali. Saya juga sudah pernah ceritakan kisah seseorang Yahudi yang bernama Khuwairik. Masih ingat nggak? Pasti sudah lupa. Sudah langganan lupa terus. Ya. Khuwairik ini seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam di perang Uhud. Ya. Kemudian waktu dia syahadat, dia waktu dengar Nabi SAW bilang jihad, jihad, perang Uhud, orang Quraisy sudah dekat. Maka dia dengar, lalu dia datang ke pemukiman Yahudi, dia bilang, hai orang Yahudi, kalian semua tahu ini adalah Nabi. Ini Muhammad SAW ini Nabi, ini Muhammad ini Nabi. Kalian tahu semua dalam Taurat, kita semua tahu. Kenapa enggak beriman dan ikut, mumpung dipanggil jihad? Ini mati terbunuh, mati syahid, masuk surga nih. Enggak. Dia bilang mereka bilang kami nggak mau beriman. Baik kalau begitu. Kalau kalian tidak mau beriman, di dalam Taurat disebutkan kalau ada nabi yang mengajak jihad, walaupun kita bukan di lokasinya, harus beriman. Karena di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa zaman dengan Nabi Syuaib, mertuanya sendiri, tapi beda lokasi. Nabi Syuaib di Madian, Nabi Musa alaihissalam di Mesir dan Palestina, gitu kan? Maka zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi bisa sezaman, tapi beda tempat. Kalau ada Nabi di wilayah sana manggil jihad, yang di sini harus ikut. Paling tidak itu, dalam Taurat kalian tahu. Ini kalian tahu Nabi, kalian tidak mau beriman padanya, baik. Panggil jihad. Dalam Taurat ditulis disuruh ikut. Gitu kan? Enggak, kami enggak mau. Karena hari ini hari Sabtu. Alasan, karena Sabtu kan mereka memang, sebenarnya dalam hukum Yahudi ini, enggak boleh mancing, enggak boleh macam-macam gitu. Enggak mau hari Sabtu. Kata Khuwairik, baiklah, kalau kalian tidak mau, saya sendiri yang beriman. Pergilah Khuwairik ke hadapan Nabi SAW, lalu syahadat. Setelah syahadat, dia syahadat itu setelah sholat duha. Di waktu duha. Pergilah Nabi SAW dengan pasukan ke wilayah Uhud. Uhud dekat sekali. Dari pintu gerbang Madinah. Ya, sekarang malah tidak ada pintu gerbang. Kita dari Uhud bisa lihat langsung kota Madinah. Dan masuk kota Madinah sebenarnya gitu kan. Tapi di zaman Nabi SAW, itu benteng pintu Madinah, di belakangnya Uhud itu. Jadi Uhud itu tidak masuk dalam benteng Madinah. Karena gunungnya terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kota Madinah. Yang terjadi adalah, ikutlah perang Syekh Khuwairik. Begitu masuk perang lawan Quraisy, mati terbunuh, mati syahid. Ini terbunuh sebelum duhur. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Syahadat waktu duha, meninggal sebelum duhur, belum ada kewajiban sholat dia. Masuk surga gara-gara pilihan dia sendiri. Mau syahadat, mau berbuat baik, mau taubat. Ya. Jadi dia sepanjang hidupnya kafir, tapi subhanallah, dia mengubahnya menjadi baik. Ini dimaksud dalam hadis. Ibnu Abbas menuturkan, radhiyallahu anhuma, aku pada suatu hari pernah berbonceng kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, maksudnya satu tunggangan. Ya gulam, kata Nabi SAW, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Hai anak kecil, kata Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, masih belasan tahun, umurnya mungkin 12-11 tahun. Kata Nabi SAW, hai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Hafallah baik-baik, yaitu jagalah perintah dan larangan Allah. Perintahnya kerjakan, larangannya tinggalkan. Niscaya dia, Allah, akan memeliharamu, maksudnya dari musibah dan azab. Jagalah Allah, maksudnya jaga hubunganmu sama Allah, jaga yang halal haramnya, halal nikmatin, haram tinggalkan. Niscaya engkau akan menemukan Allah, menemukannya, N-nya besar maksudnya Allah. Menemukan Allah selalu di hadapanmu, selalu ada. Kita butuh bantuan, Allah akan kasih. Apabila engkau memohon, maka memohonlah hanya kepada Allah.
Dan apabila engkau meminta pertolongan, hanya mintalah kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Semua satu kota Jakarta mau memberikan kepadamu sesuatu. Niscaya mereka tidak akan dapat memberimu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Memang Allah takdirkan, itu memang bagian dari hidupmu. Dan sekiranya mereka bersatu untuk mendatangkan mudarat atau mara bahaya terhadap kamu dengan sesuatu, ada satu kota Jakarta mau membunuh kita misalnya, naudzubillah. Niscaya mereka tidak akan dapat menimpahkan bahaya terhadapmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena yang dipakai untuk nulis waktu tulis Lauhul Mahfuz, takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah kering. Maksudnya tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Di dalam hadis yang lain, itu hadis tentu tadi diriwayatkan Tirmidzi nomor 2516. Sekarang hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, faqala lahu uktub, faqala rabbi ma aktub, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah yang maha tinggi adalah qalam atau pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, catatlah. Maka ia pun menjawab, wahai Rabbku, penciptaku, apa yang harus aku catat? Firman-Nya, catatlah takdir atau ketentuan segala satunya sampai hari kiamat. Juga di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2652, ihtajja Adam wa Musa faqala Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhartana minal jannah faqala lahu Adam anta Musa istafaka Allah bikalamihi wa khatta laka biyadihi atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana fahajja Adam Musa thalathan. Nabi Adam dan Nabi Musa pernah beragu argumentasi, Allahu alam ini kapan? Apakah sebelum waktu di zaman Nabi Musa assalam, apakah ini di alam yang lain karena ruh para nabi bertemu di alam barzah, atau mungkin nanti di hari kiamat? Yang jelas Nabi Adam dan Nabi Musa beragu argumentasi. Lalu Musa berkata, hai Adam, engkau adalah bapak kami, engkau telah menyia-nyiakan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga. Seakan-akan Nabi Musa mengatakan, hai Adam, kalau kamu dulu tidak memakan buah yang Allah larang, kita tetap di surga nih. Menyalahkan Nabi Adam AS. Maka Adam berkata apa? Engkau adalah Musa, Allah telah memilihmu dengan firman-Nya dan Dia telah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku atas suatu perkara yang telah Allah tetapkan atau takdirkan terhadapku 40 tahun sebelum Dia menciptakanku? Jadi sebelum Adam AS diciptakan, semua sudah tercatat ini. Allah sudah catat. Maka Nabi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa, maka Nabi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa sampai 3 kali Nabi SAW ulangi. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memahami kalau Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi karena Nabi Adam bermaksiat. Ya. Pisahkan antara dosa yang Nabi Adam lakukan karena memakan buah dengan diturunkan di muka bumi. Kenapa? Karena memang Allah sudah takdirkan Nabi Adam turun di bumi. Nggak ada hubungannya dengan dosanya. Buktinya waktu Allah pertama ciptakan Adam AS, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan ciptakan sebentar lagi nih makhluk, waktu Nabi Adam baru mau dibuat, gitu kan? Diciptakan, yang akan jadi pemimpin di muka bumi. Berarti Nabi Adam diciptakan untuk apa? Untuk di muka bumi memang. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, Nabi Adam mengatakan, jadi mau menjelaskan kepada Musa, ini sudah Allah tentukan, saya memang harus turun di muka bumi. Bukan saya yang keluarkan kalian dari surga. Enggak ada hubungannya. Bisa ditangkap ya? Perlu difahami ini, karena banyak orang faham, Nabi Adam karena berbuat dosa, Allah hukum turunkan bumi. Jadi bumi ini seperti tempat hukuman. Salah. Bukan itu. Bumi Allah ciptakan, dan sebelum manusia sudah ada makhluk-makhluknya. Lalu Allah ciptakan Adam alaihissalam memang untuk diturunkan di bumi.
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan ciptakan buat makhluk yang akan jadi pemimpin di muka bumi, gitu kan? Jadi memang begitu. Tapi sebelum ke bumi, Nabi Adam alaihissalam ditinggalkan di surga dulu, gitu. Masalah kasuistik Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang, dan ini bukan buah khuldi. Jangan bilang buah khuldi ya. Karena Allah tidak sebutkan buah khuldi. Yang sebut khuldi itu iblis. Karena iblis mengatakan dalam Al-Quran, ya, hai Adam, mau nggak saya tunjukkan kepadamu syajaratul khuld? Dalam Al-Quran diceritakan. Jadi yang bilang ini pohon khuld. Khuld itu diambil dari kata-kata khalidina fiha, khalid yang berarti kekal, gitu loh. Kan itu. Jadi yang dimaksud dengan buah khuld, ya, itu kalimat dari iblis, buah yang kekal. Kalau kau makan hai Adam dengan istrimu, kamu akan seperti malaikat kekal. Allah tidak larang kamu makan buah ini kecuali karena kalau kamu makan kamu akan kekal. Oleh karena itu Nabi Adam tergoda, gitu kan? Nabi Adam alaihissalam melakukan, dan Allah menyebutkan fa'asa Adamu rabbah, maka Adam bermaksiat pada Tuhannya, dan itu adalah dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala maafkan waktu Nabi Adam meminta maaf, gitu kan? Setelah kejadian itu, memang sudah saatnya ketentuan Allah, Nabi Adam memang mau diturunkan di muka bumi. Jadi tidak ada hubungannya dengan perlakukan kesalahan Nabi Adam. Jelas ya? Ini penting sekali untuk difahamin. Karena kalau kita faham yang seperti tadi, lawannya ini, misal, oh karena Adam bermaksiat alaihissalam berarti diturunkan di muka bumi. Jadi bumi seperti ini tempat hukuman. Enggak, salah itu. Bagaimana caranya dianggap hukuman? Enggak. Allah memang ciptakan dari awal untuk itu, gitu kan? Dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Dan di sini juga teman-teman tidak perlu bertanya, kenapa Allah? Kenapa Allah? Enggak ada pertanyaan ini, bukan di lautan ini. Hah? Kenapa Allah buat ciptakan manusia? Kenapa Allah buat surga dan neraka? Kenapa Allah buat ini dan buat itu? Maunya Allah, semaunya pencipta, jangan protes. Gitu. Kita aja tidak bisa mengatur makanan yang masuk di badan kita, yang mana jadi kotoran, yang mana jadi nutrisi kok. Terus mau protes, gitu. Kita aja nggak pernah bisa buat apa-apa. Kita sangat lemah manusia, gitu kan? Hanya sekedar memilih saja, berbuat, nggak lebih daripada itu. Apa yang manusia bisa lakukan? Ada yang bisa buat di sini satu buah anggur saja. Ada yang bisa di sini? Hah? Satu anggur buat kulitnya, tempel begitu di tangkainya. Anggur asli loh ya. Bukan anggur mainan semua orang bisa buat. Yang asli seperti itu. Seperti Allah buat, rasanya sama, bentuk. Nggak ada, satu buah. Bagaimana kalau disuruh buat anggur semua? Bagaimana kalau disuruh buat semua buah? Bagaimana kalau disuruh buat dirinya sendiri? Nah, manusia cuma bisa buat robot. Robot pun kena menciplak ciptaannya Allah. Itu pun tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa seperti manusia. Ya. Manusia bisa sedih, bisa senang, bisa gembira, ya. Bisa tidur, bisa bangun. Robot berdiri terus. Ya. Kaku jalannya, nggak ada. Ciptanya Allah mustahil. Kalau mau dikasih menangis, dibunyi suara, alat. Bukan dia sedih. Kita enggak, dari dalam hati sedih. Susah itu, rumit. Ciptaannya Allah luar biasa, sempurna. Jadi hati-hati. Jangan tanya urusan dengan Allah, kenapa? Enggak ada urusan. Kalau manusia kita tanya, kenapa tadi enggak datang? Mungkin. Kalau Allah terserah, Allah sang pencipta. Dia mau buat apapun, yaf'alu ma yasha'. Allah buat apapun yang dia mau. Tugas kita patuh dan beriman. Akan aman tuh kalau kita ikut patuh dan beriman itu. Baik. Di sini dikatakan juga dari dalam hadis yang lain, pada saat Nabi SAW mendivisikan keimanan, beliau bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Hadis sahih riwayat Muslim nomor 8. Pada saat beliau mendefinisikan keimanan, engkau beriman kepada Allah, yakin Allah itu ada, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, hari kemudian, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Semua ini adalah Allah yang ciptakan. Cuma yang buruk Allah larang. Allah itu sifatnya maha sempurna, Bapak Ibu sekalian. Allah ciptakan jujur dan dusta. Tapi Allah selalu jujur. Makanya dusta dilarang. Yang itu. Sempurna dan kurang. Allah selalu sempurna. Tidak pernah Allah kurang. Seperti itulah.
Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang lain diriwayatkan Imam Muslim nomor 2647, kata Nabi SAW, "I'malu fakullun muyassarun lima khulikalah." Beramallah kalian, karena segala itu dipermudah sesuai dengan tujuan untuk apa ia diciptakan. Jadi kalau orang buat baik, Allah mudahin tuh. Kayak kita sekarang mau hadir majelis ilmu. Saya mau ke masjid, Salman Farisi saya mau ngisi. Saya mau ikut pengajian. Baik, Allah mudahin. Datang kan tadi mudah datang. Allah mudahin. Ada orang yang mau buat dosa, ya sudah. Pilihan dia. Bisa dia ke diskotik, bisa dia balap mobilnya, bisa dia jalan, bisa. Tapi ada hukuman di situ, di sini ada pahala. Juga dalam hadis yang lain, di hadis diriwayatkan oleh para ahli hadis ini, ahli sunan, dan memang hadis ini disahihkan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, "Innan nadhra la yaruddul qada." Sesungguhnya nazar tidak akan menolak ketetapan qada dan qadarnya Allah. Jadi misal, saya bernazar mau puasa sebulan kalau jenis kelamin saya berubah. Contoh, nazar nggak bisa mengubah. Saya bernazar kalau malam terus-terus nggak ada siangnya, maka saya mau begini dan begitu. Nggak bisa. Qadanya Allah nggak bakal berubah, mustahil. Kata Allah SWT, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Tidak akan berubah sunnahnya Allah, nggak ada. Makanya Allah selalu bilang, lihat ke orang-orang sebelum kalian, orang yang beriman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Ceritanya jelas dalam Al-Quran, ceritanya jelas dalam hadis. Orang yang kafir, Fir'aun, Namrud, Allah hancurkan. Lihat, ambil pelajaran, ibrah. Dan itu tidak akan berubah, sunnatullah sampai hari kiamat. Yang beriman akan diberikan kebaikan, yang kafir akan disiksa. Nggak bisa berubah itu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan berubah sunnah atau keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan nomor 4205, Imam Muslim meriwayatkan nomor 2704. Sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Qais, "Ya Abdullah bin Qais, ala u'allimuka kalimatan hiya min kunuzil jannah la hawla wa la quwata illa billah." Hai Abdullah bin Qais, maukah aku ajarkan kepadamu satu kalimat yang merupakan perbendaharaan surga? Artinya ini luar biasa kalimat ini. Kalau kau ucapin, kamu akan dapat banyak fasilitas di surga. Yaitu la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kalimat kata para ulama, siapa yang ucapkan sementara dia lagi dalam keadaan masalah, Allah selesaikan urusannya. Saya pada masalah, la haula wa la quwata illa billah. Udah, kita pasrahin kepada Allah. Ya. Bimbingan beliau SAW kepada yang ucapannya salah karena mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Beliau berkata, katakanlah hanya atas kehendak Allah. Dalam hadis riwayat Nasai. Jadi pernah ada orang datang kepada Nabi SAW, pada saat dia tiba lalu dia mengatakan, saya tiba di sini atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah punya campur tangan dengan datangnya orang ini gitu. Maka kata Nabi SAW, tidak, ucapkan hanya dengan kehendak Allah. Gak ada urusan sama saya nih, saya cuma utusan Allah. Gitu. Ini sekaligus juga memberikan gambaran kepada kita tentang pelurusan pemahaman sebagian orang menganggap Rasulullah SAW apalagi setelah mati bisa berikan manfaat kepada dia. Kita menerima ajaran Nabi SAW, kita terapkan itu sebagaimana para sahabat telah mencontohkan kepada kita. Bukan berarti kita anggap Nabi bisa datang lagi sekarang, gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, maaf, saya lupa perawinya, Abu Daud atau Imam Muslim, salah satu, tapi hadis ini sahih. Hari Jumat adalah hari yang mulia sepanjang diciptakan langit dan bumi, ya. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari itu, hari Jumat. Karena salawat kalian untukku akan dihantarkan kepadaku. Dibawa kepada Nabi SAW. Bukan Nabi datang, gitu kan. Ini perlu digarisbawahi. Karena banyak orang tertipu dengan poin-poin seperti syaitan menghiasi dia. Gitu kan. Seakan-akan dia melihat Nabi SAW datang di depan matanya. Ini hal-hal yang harus diluruskan. Para sahabat tidak pernah ada satupun yang pernah mengaku melihat Nabi setelah Nabi meninggal. Padahal Nabi depan mata mereka, kuburannya di situ. Tidak ada pernah riwayat itu dinukil, sahabat bilang, saya melihat Rasulullah SAW. Rasulullah datang mengunjungi rumah saya. Pernah ada yang dengar begitu? Tidak ada riwayatnya. Bagaimana sekarang ada orang bilang Rasulullah datang ke rumah saya? Rasulullah datang ke majelis saya? Ini bagaimana caranya? Lebih hebat dari sahabat nih? Nggak mungkin. Tapi kalau tetap mau yakin begitu silahkan. Jangan lagi bilang Khalid Basalamah sesat nanti.
Gara-gara diingatkan, kalau mau silakan, percaya saja sendiri. Kita sudah sampaikan, tapi rasionalnya kan tidak mungkin. Karena tidak mungkin ada lebih baik daripada sahabat. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mau menunjukkan, mengambil sebuah kedudukan di tengah-tengah masyarakat, tapi membingungkan orang, membingungkan dirinya dia sendiri. Gitu kan? Yang ketiga, berimannya miliaran umat Nabi Muhammad SAW, baik kalangan ulama, kaum bijak, kaum salihin, dan lain-lainnya kepada qada dan qadarnya Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, hikmah dan kehendaknya, dan bahwasanya segala sesuatu itu telah didahului oleh pengetahuannya Allah dan terjadi sesuai dengan takdirnya, dan bahwasanya tidak akan terjadi di dalam kerajaannya Allah kecuali apa yang dia kehendaki, dan apa saja yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dia kehendaki maka tidak akan terjadi. Dan qalam telah mencatat takdir segala satu hingga hari kiamat. Secara akal sekarang, dalil-dalil akli, itu semua secara wahyu. Kalau ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, secara akal, sesungguhnya akal sehat tidak akan menolak sesuatu pun tentang qada dan qadar atau takdir. Masyiah, keinginan maksudnya atau kehendak, dan hikmah. Irada juga sama, keinginan, dan tadbir atau pengaturan. Akan tetapi sebaliknya, akal mewajibkan semua itu dan memastikannya, karena mempunyai fenomena-fenomena yang tampak di alam raya ini. Kita bisa lihat pergantian siang malam, hujan, dari mana semua itu? Kalau tidak ada penciptanya nggak mungkin. Dan begitu rapinya, hujan turun, kemudian nanti ada waktunya dia berhenti. Siapa yang memulainya? Siapa yang memberhentikannya? Siapa yang menciptakan zatnya air itu sendiri? Kita cuma tahu haus minum. Pernah berpikir nggak dari mana tetesan air ini? Sampai menjadi padat seperti ini. Bisa menghilangkan haus kita dan seterusnya. Ini contoh kecil, tarik dalam semua lini kehidupan kita. Yang kedua, dan tidak pernah ada yang meyakini, tidak pernah ada yang menginformasikan dirinya tentang sebagai Tuhan kecuali Allah. Dan banyak fakta-fakta. Kalau kita pelajari wahyu yang diturunkan dari langit, yang kita sedang pelajari sekarang, kita akan punya jawabannya. Yang kedua, secara akal. Beriman kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, dan kepada kudrat atau kekuasaannya, mempunyai konsekuensi iman kepada qada dan qadar, hikmah dan masyiannya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, sebagaimana kita sudah jelaskan di pasal-pasal awal kita, nanti insya Allah di pasal ke-13, kita akan kembali mengingatkan tentang tauhid ibadah. Bagaimana seseorang tunduk dan patuh dan mengabdi kepada Sang Pencipta Allah. Yang ketiga, kalau seorang insinyur bangunan membuat gambar suatu bangunan istana di atas kertas kecil dan dapat menetapkan waktu atau lama penyelesaian bangunan, diorat-oret sama dia, arsitek, kemudian dia katakan bangunan ini bisa selesai dalam 6 bulan misalnya. Kemudian ia laksanakan apa yang telah ia gambar di atas kertas itu dengan tidak kurang atau lebih sedikit pun. Maka bagaimana Allah diingkari kalau telah mencatat takdir dunia ini hingga hari kiamat? Kemudian karena kesempurnaan kekuasaan dan ilmunya, segala sesuatu yang telah ditakdirkan itu terjadi sebagaimana telah dia tentukan, baik kuantitas, teknis, waktu maupun tempatnya. Padahal sudah kita ketahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Alhamdulillah, ini masalah takdir atau qada dan qada. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Baik, sambil menunggu tolong sesuai materi ya, masalah takdir. Disortir dulu pertanyaannya. Ya. Dan saya mohon Bapak Ibu sekalian tolong kerjasamanya yang ditanya sesuai dengan tema, dan jangan mengetes saya. Ya. Saya bukan tempat mengetes. Kalau Bapak Ibu sudah ngerti, tidak usah nanya. Anggap Bapak Ibu Masya Allah lebih pintar dari saya. Selesai. Kan itu. Tidak usah nanya kalau sudah tahu. Apalagi mau ngetes-ngetes. Ya. Dan juga saya berharap mudah-mudahan di majelis kita tidak ada. Jangan ada di majelis-majelis sekarang sudah mulai banyak yang datang. Orang-orang yang tidak setuju dengan pemahaman dakwah-dakwah yang sedang kita sampaikan ini. Kemudian dia masuk ke majelis-majelis. Kemarin ada salah satu teman kita asatidzah. Itu begitu. Rupanya dia datang, dia duduk di majelis sama orang, kemudian setiap ustadznya bicara, dia bilang sama orang di sebelahnya, ini ustadz ngomong apa nih? Masa sih begitu? Membuat orang ragu, bimbang. Nanti sebentar dia pindah lagi di sana, pindah lagi di sana, pindah-pindah tempat. Ini orang-orang begini ini untuk apa hadir di majelis gitu, ya? Kalau orang datang di majelis ilmu memang niatnya mau ilmu, insya Allah dia akan dapat manfaat. Tapi kalau begini sama sekali tidak akan bermanfaat bagi dia.
Dan kalau Bapak Ibu temukan ada orang seperti ini datang di majelis di sebelah Anda cuma tahu protes-protes, sampaikan ke panitia. Ini nggak perlu ada dalam majelis orang seperti ini. Ini kita nggak perlu musuh gitu kan. Dan saya manusia biasa, Khalid Basalamah manusia biasa. Kalau ada kesalahan saudaraku seiman, sampaikan ini salah. Nasihatin saya, bukan malah dirusak citranya atau berusaha untuk mencari kesalahannya. Itu semua adalah perbuatan yang tidak baik. Ada pertanyaan yang lalu ya, yang berhubungan dengan masalah hari kiamat. Saya baca dulu beberapanya, saya tidak bisa baca semua, baru kita masuk ke masalah takdir. Yang tersisa dari yang lalu ini, Ana mau tanya perihal hadis yang berisi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat hari kiamat, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan melihat secara langsung, baca Surah At-Takwir ayat 1, apa ini? Al-Insyiqaq ayat 1, riwayat Tirmidzi dan Hakim. Pertanyaan Ana, yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Apa kedudukannya? Bagaimana mengamalkannya? Maksudnya adalah surah-surah ini, ayat-ayat ini menceritakan tentang kejadian kiamat. Dan kalau orang baca dengan keimanan, insya Allah dia akan lebih faham tentang masalah kiamat. Dia akan lebih tahu gambarannya. Ini sudah disortir belum pertanyaannya? Hah? Ini semua sudah disortir? Masya Allah. Dalam firman Allah mengatakan, sudah tidak ada lagi yang tersisa kecuali semua sudah diajarkan. Dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Apakah ini termasuk masalah politik dan demokrasi? Tentu saja semua sudah diajarkan, tidak ada yang tertinggal. Nabi SAW sudah mengajarkan bagaimana Nabi SAW mendirikan negara di Madinah, karena ada kekuatan Islam dulu. Bagaimana ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka memimpin sampai di zaman Umar bin Khattab seluruh setengah dunia. Wilayah Persia, wilayah Afrika, wilayah negeri Syam di utara Jazirah Arab, semuanya masuk Islam. Dan itu sudah diatur dengan hukum Allah, tentu ada. Kalau masalah demokrasi perlu kita rincikan dulu. Dalam Islam ada namanya masyurah, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah. Kalau orang bermusyawarah dalam Islam adalah mencari orang-orang yang terbaik. Kalau demokrasi yang sekarang yang kita maksudkan ini tidak sama, beda sekali, ya. Karena demokrasi itu siapa yang kuat suaranya dia yang menang. Mau dia baik, mau dia buruk, kita begitu. Tidak ada dalam Islam ini. Sama sekali nggak ada. Tidak pernah Nabi SAW ajarkan kepada kita, siapa yang paling banyak suaranya dia menang. Enggak ada urusan. Tapi yang ada adalah siapa yang terbaik. Dan memang dimusyawarakan di antara orang-orang yang terbaik. Ini saya sarankan penanya bisa kembali ke judul ceramah saya, kriteria pemimpin dalam Islam. Panjang lebar saya jelaskan itu. Karena kalau saya paparkan ini bisa 2 jam lagi. Apa berharap ada kaitannya dengan qada dan qadar? Misal Anda berharap mendapat pendamping yang solehah dan terwujud atau tidaknya haram tersebut termasuk qada dan qadar Allah. Tentu saja. Itu ikhtiar. Qadanya Allah SWT. Allah berikan itu sebagai fasilitas kan? Fasilitas. Kita punya, Allah berikan kecenderungan. Kemudian kita punya pilihan untuk kita bisa memilih siapa yang kita inginkan. Kita berharap bisa mendapatkan sesuatu, itu adalah fasilitas dari Allah SWT. Jadi bisa masuk dalam, tentu masuk. Tidak ada yang tidak masuk dalam qada dan qadarnya Allah ini. Tidak ada. Jadi harus kita fahamin. Semuanya masuk dalam qada dan qadar Allah. Ustaz, ada yang menganjurkan kita tidak usah milih di Pilkada DKI karena haram mendukung demokrasi. Kita disuruh berdoa saja dan percaya ke takdir Allah. Mudah-mudahan calon muslim yang menang. Gimana pendapat Ustaz menurut ini? Bukankah mencoblos itu bagian dia ikhtiar? Allahu a'lam, yang saya tahu kenapa tidak coblos? Coblos saja. Kemarin ditanyakan kepada Syekh Sulaiman Rahili pada saat kami sedang ada daurah di Malang, di Batu, dan beliau mengatakan dilihat masalah dan mudaratnya.
Sekarang mudaratnya besar kalau nggak milih. Maka bisa non-muslim yang menang. Ini memang tidak boleh. Non-muslim mustahil boleh memimpin orang Islam. Nggak ada pintunya itu, nggak ada celahnya. Ya. Dan banyak orang muslim yang tidak adil, mengatakan bagaimana kalau kita pertemukan antara non-muslim yang pintar, yang cerdas dengan orang non-muslim yang koruptor. Ini salah bagaimana Chan? Ya adil lah, cari orang muslim yang baik gitu kan. Ya Allah, orang yang saya lihat kenapa tidak ceblos ini? Yang kita tidak boleh itu ikut-ikutan macam-macam, demo di jalanan segala macam, mungkin ya. Itu kan harusnya ada. Kecuali memang dengan instruksi dari pemerintah, izin segala macam, memberikan sesuatu yang berjalan dengan peraturan-peraturan. Tapi yang kalau menceblos memilih pemimpin muslim, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, ini semestinya dilakukan. Semestinya dilakukan. Ada seorang ibu yang baru melahirkan dan menyusui bayinya, namun mau umroh, tapi harus suntik meningitis. Apakah tidak mengganggu proses menyusui bayinya? Kalau nanti disuntik, ini kenapa nanya ke saya? Saya sudah bilang tadi, sudah disortir belum? Ini belum disortir ini. Hah? Makanya jangan ditaruh di meja saya langsung. Saya soalnya langsung main baca. Nah, ini tanya dokter ini. Hah? Menyusui berpengaruh atau tidak? Salah pertanyaan ini. Manusia diciptakan Allah sebagai penghuni surga. Apakah Allah juga menakdirkan manusia menjadi penghuni neraka? Ini 2 jam saya jelaskan tadi. Hah? Orang yang patuh masuk surga, Allah sudah pandu cara-caranya. Orang yang jahat masuk neraka, Allah sudah pandu, Allah juga sudah jelaskan apa yang bisa membawa dia masuk ke dalam neraka. Tinggal manusia yang berikhtiar. Mau ini atau mau itu. Siapa yang mau beriman silahkan. Siapa yang masuk surga silahkan. Siapa yang mau kafir silahkan. Gitu kan? Jadi kalau ada orang masuk neraka, apakah dengan takdir Allah? Tentu saja. Tapi takdir Allah tadi yang saya bilang ikhtiar itu. Sesuai dengan pilihan manusia tadi. Dianya yang mau kafir. Dianya yang mau zina. Dianya yang mau dusta. Ya dianya. Dianya masuk neraka, dia penyebabnya, gitu kan? Seperti itu memahami. Makanya tadi saya ulang-ulangi, sudah faham? Ya. Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat, minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja. Makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin. Coba tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya. Pernah nggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA, atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah, atau ada teman-teman yang menasihatin, atau ada paman yang menasihatin? Itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit nyuruh kita sholat. Enggak. Wahyu turun peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, ini alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal nggak sempat tahu, nggak sempat nyesal. Kita nggak tahu. Insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita nggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun, akan memaafkan dosa-dosa Anda. Apakah kita harus minta maaf pada orang yang telah kita bohongi? Bagaimana kalau kita pendam saja agar tidak timbul perselisihan? Ya sebaiknya minta maaf. Nah, dosa itu ya. Minta maaf saja. Ya. Jadi kita minta maaf supaya tidak ada masalah. Mungkin berat awalnya, tapi insya Allah dengan mengucapkan maaf selesai. Ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin melihat hari kiamat seakan-akan, ini sudah tadi ya, sudah kita jawab.
Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah. Curhat, minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas, atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir Lauhil Mahfuz, tidak. Nggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah, atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari Sang Pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Nggak mungkin terjadi. Itu mutlak, nggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah, itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Cuma berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan? Apakah doa memohon agar diberi ketetapan takdir baik? Adakah doa yang memohon agar diberikan ketetapan takdir baik? Tentu saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rata-rata doa begitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami semua kebaikan di dunia. Kan kita minta kebaikan itu berarti, gitu kan? Kita minta juga misalnya Allah minni as'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, aku minta nikmat-nikmat yang tidak pernah terputus. Wa qurratu ainin la tanqati, dan sesuatu yang menyejukkan mata yang tidak pernah juga terputus. Itu memang kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa para salaful ummah, ya, mereka yang saya tahu adalah mengucapkan Allahumma ja'al kullu maqduri khaira. Ya Allah, jadikan semua keputusan setelah ini kebaikan, gitu kan? Itu boleh saja kita ucapkan. Ini apa hubungannya nih? Hah? Bagaimana mengatasi rasa kantuk dalam majelis ilmu? Ini nggak disortirin. Saya sudah bilang tadi. Harus ada yang tanggung jawab dengan pertanyaan nanti. Jadi ngantuk itu dilihat keadaannya. Kalau memang kita ngantuknya karena kurang tidur malam-malam, ya itu resiko. Mungkin sudah teman-teman tahu minum kopi lah sebelum taklim, ya. Mungkin melakukan aktivitas, mungkin mengunyah sesuatu, permen atau apa supaya dia tidak ngantuk. Karena memang itu ada faktor penyebab. Tapi kalau tadi malam sudah tidur Masya Allah 6 jam, 8 jam, itu syaitan. Ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Lagian kalau saya sudah pakai mic gini teriak-teriak masih tidur ngantuk, itu luar biasa. Ya. Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang miliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia hakim. Hakim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya. Tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah. Gitu kan? Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperebutkan itu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran, bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya. Tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar, bukan mustahil.
Bukan cuma Anda ya, Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan. Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun. Dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama, menceritakan masalah itu. Saya nggak ngerti ini. Tulisannya nggak jelas. Takdir sama nasib, apakah itu sama? Nasib cuma istilah kita ya. Dalam bahasa Indonesia bisa masuk dalam takdir, tapi takdir yang lebih tepat. Nasib ini bahasa kita saya sebenarnya. Ya. Allah menciptakan bumi sebelum menciptakan manusia. Pertanyaan, apakah Allah menciptakan makhluk lain selain manusia di planet lain? Planet lain Allahu a'lam, tapi bumi iya. Ada sebelum kita hewan-hewan, ini semua tumbuh-tumbuhan, hewan, jin, sudah ada sebelum kita. Manusia itu makhluk terakhir Allah ciptakan. Makanya waktu Allah SWT mau menciptakan Adam, itu sudah ada iblis, sudah ada jin, sudah ada malaikat. Di muka bumi ini sudah ada kehidupan. Karena jin-jin tidak bisa membuat keadilan, kebaikan di muka bumi, maka Allah ciptakan Adam alaihissalam. Saya mempunyai seorang anak yang sudah dewasa, kuliah, kami susah untuk mengaturnya dan susah untuk beribadah. Saya sudah mendoakan, nasihatinya, tapi tetap tidak berubah. Apakah ini adalah takdir dari Allah? Apakah kita sudah berlepas tanggung jawab kita sebagai orang tua? Takdir ikhtiar dia. Pahami ini sudah dari tadi, pertanyaan hampir sama, berputar-putar di situ. Yang tidak mau berubah dia. Bukan Allah tidak mau ubah dia. Nasihatnya bapak ibu ke dia itu sudah peringatan dari Allah buat dia sebenarnya. Dia hanya yang ngotot tidak mau, ya mau diapain? Sudahlah, tetap aja. Kita bertanggung jawab. Masalah bapak ibu lepas tanggung jawab. Karena amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama. Yang kedua, yang ketiga sunnah semua hukumnya. Yang penting kita sudah pernah ingatkan, gitu kan? Dan ini ada orang lebih hebat daripada kita. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh anaknya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh loh, Nabi. 950 tahun dakwahi. Istri sama anaknya nggak mau beriman. Sampai tenggelam bersama kaumnya. Tugas kita ikhtiar. Dan harus difahami Bapak Ibu sekalian. Kita ini bukan pemilik anak kita ya. Bukan pemilik. Allah pemiliknya dia. Gak ada hubungannya sama kita. Waktu anak saya sakit, istri saya sedih. Lalu saya bilang sama dia. Saya mau tanya, kita harus pahami satu hal. Kalau kita ini adalah orang tua status saja. Anak ini lahir, tidak ada andil. Saya bilang, apa andil kamu di satu lembar alisnya, satu bulu alisnya? Ada andil? Ada andil di sedikit sesuil kulitnya, di kukuhnya? Gak ada andil kita loh. Lahir yang membuat adanya fenomena variabel. Kalau ini adalah anakmu, adalah Allah pencipta. Allah lebih menyayangi kita daripada kita loh. Kita bukan pemiliknya. Mau Allah ambil, mau Allah matikan, mau Allah panjangin umurnya, itu kuasa Allah. Dan semua hukum berlaku padanya. Sama dengan kita. Ada takdir ikhtiar, ada takdir mutlak. Gitu kan? Kita tinggal nasihatin, kita tinggal luruskan semampu kita, selebihnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sama, apakah takdir bisa mengubah ketetapan Allah Lauhul Mahfuz? Tidak mungkin. Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Mustahil. Tapi lebih dekat memahami begini. Kalau seandainya ada seseorang mau berdoa, ya Allah, panjangkan umur saya. Ya Allah, berkahi hidup saya. Doa yang dia baca itu sama tadi dengan kasus ikhtiar kita. Kita pilih baju apa hari ini. Allah sudah tahu di waktu itu, di umur itu, di tempat itu, di kondisi dan situasi itu, dia akan berdoa. Dan Allah sudah tahu diterima atau enggak. Maka sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Gitu kan? Kita kan tinggal mengaplikasikan saja. Gitu. Sisanya sudah Allah kuasakan. Jadi tidak mungkin berubah di Lauhul Mahfuz itu. Mustahil berubah. Nggak ada lagi perubahan. Gitu. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, setelah kita berdoa, berarti Allah sudah tahu memang dia akan berdoa, sudah dicatatkan. Dia berdoa, diterima, maka akan seperti ini kejadiannya dan seterusnya. Semua sudah tercatat. Semua manusia sudah ditetapkan, ditakdirkan hidup dan mati, termasuk akhir hidupnya. Bagaimana kalau seseorang itu misalnya wafat pada usia 50 tahun, dan setelah itu dia
orang yang sangat taat dan akan beribadah. Tapi pada saat di akhir hayatnya dia murtad dan jadilah dia seorang yang termasuk su'ul khatimah. Akhirnya akhir yang buruk. Nah, dengan contoh seperti itu, apakah orang tadi pada saat hisab masuk dalam orang yang murtad dan bagaimana ibadahnya selama ini? Apakah sia-sia buat dia? Ini mana tadi penanya dari yang saya jelaskan? Kan tadi kita jelaskan hadisnya kan? Jadi jangan bingung ini ya. Beriman atau kafir ikhtiar dia. Dia yang pilih itu. Allah nggak pernah zalimi hambanya. Anaknya Nabi Nuh kafir, ikhtiarnya dia. Dia yang milih untuk itu. Jadi masalah kasus dia 50 tahun beribadah, kemudian akhir hidupnya murtad, ya kafir berarti. Dalam keadaan kafir ini yang tadi kita bilang, ada orang, kata Nabi SAW, selama hidupnya berbuat amalan ahli surga. Akhir hidupnya dia buat perbuatan ahli neraka. Murtad, tadi saya kasih contoh. Maka habis semuanya. Salah sendiri kenapa dia murtad? Gak ada yang suruh dia murtad kok. Dianya yang mau. Ya, pilihan dia. Gak ada yang bisa buat apa-apa. Sama dengan sebaliknya. Orang 50 tahun buat maksiat. Hari pas dia mau meninggal dia taubat kepada Allah. Tadi saya sudah kasih contoh. Syahadat. Maka masuk Islam. Mati masuk surga. Apakah jin akan masuk surga bersama dengan manusia atau ada surga khusus buat para jin? Allahu alam, saya nggak tahu masalah itu. Apakah ada surga khusus tidak? Tapi dalam ayat Al-Quran disebutkan surah Az-Zariyat, ya, ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku nggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, gitu kan? Berarti jin juga punya beban hukum, bukan mustahil. Kalau mereka punya beban hukum halal haram, berarti mereka juga mendapatkan surga dan neraka. Karena yang berlaku pada manusia berlaku pada jin, karena hukumnya sama, gitu kan? Juga ada tentang ciri bidadari di surga yang Allah mengatakan, lam yatumithunna insum wala jan. Tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Sebagian ulama tafsir mengatakan menandakan jin juga masuk ke dalam surga. Gitu. Allahu alam ya. Tapi yang kita bahas adalah sesuatu yang pasti manusia itu sendiri. Ini di luar daripada tema ini. Banyak di luar tema ya. Hampir jam 11. Di masjid dekat rumah saya ketua DKM-nya murtad. Kemudian meninggal. Ini sama aja tadi ya. Pilihan dia sendiri. Menyesal luar biasa itu. Bagaimana bisa jadi ketua DKM kemudian dari DKM kemudian murtad? Ini waswas syaitan yang luar biasa. Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam Lauhul Mahfuz, qada dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu alam pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan? Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun, dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B nggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini nggak ada keberkahannya. Seperti itulah. Kalau masalah surga, Allah alam yang pendapat paling kuat, ya sama. Itulah surga. Makanya dari Nabi Musa mengatakan apa? Hai Adam, kau ayah kami, kau keluarkan kami dari surga. Maksudnya Nabi Musa, mestinya kita nggak turun dari surga nih, tetap di surga itu. Berarti surga yang itu kan? Seperti itulah. Ya. Dan tidak perlu kita mengatakan kenapa. Ingat, kata-kata kenapa buang di mana? Lautan sana jauh-jauh. Apalagi berhubungan dengan keputusan Allah. Itu waswas syaitan. Udahlah, Allah bilang A ya A, Allah bilang B ya B. Sebagaimana Allah kasih kita 2 mata, ya sudah 2 mata. Kenapa bukan 3 ya Allah? Ya Allah maunya 2. Selesai. Jangan terlalu banyak protes. Ya. Setelah beriman kepada takdir Allah yang sudah tertulis oleh pena atas perintah Allah SWT, bagaimana dengan para malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk?
Ada bab sendiri mempelajari masalah iman kepada malaikat ini. Semua jalan dengan takdir Allah. Ada takdir yang berjalan di muka bumi, ada malaikat juga punya keputusan sendiri. Allah SWT putuskan. Yang disampaikan kepada kita adalah keputusan yang ada di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Masalah malaikat nanti, bagaimana mereka kehidupannya, umurnya, segala macam. Kalau sampai informasi kita beriman, kalau nggak ada, nggak ada. Beriman kepada malaikat, kita wajib beriman tentang keberadaannya, nama-nama sebagian mereka, tugas-tugasnya, itu yang ada. Lebih daripada itu, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Dan tidak perlu kita menanyakan sesuatu yang tidak sampai kepada kita. Makanya kata Nabi SAW, hati-hati dengan terlalu banyak bertanya, karena umat-umat sebelum kalian justru dibinasakan sama Allah karena pertanyaannya yang banyak. Artinya gini, kalau sesuatu yang kita butuhkan memang, tapi kalau kita lintas alam dan tidak ada penjelasan, nggak usah masuk ke situ, gitu kan? Seperti kasus masalah malaikat, ya kita imani ini hal gaib, kita imani keberadaan mereka dan kita cukupkan dengan yang ada dalilnya saja. Selebihnya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Allahu a'lam. Mungkin begitu dulu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga saja kalau kita pernah melakukan perbuatan salah dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah dan diganti dengan kemampuannya menjadi pahala. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima olehnya dan dimudahkan juga diberkahi dan diberikan kesempurnaan pahala. Serta kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Ada benar dari Allah, kalau salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.